Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Alhamdulillah ya, bertemu lagi dengan saya Bu Aldila dalam mata pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 di semester 2. Nah, sebelum kita awali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, silahkan kalian persiapkan alat dan bahan pembelajaran kalian dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Yang pertama adalah alat tulis kalian, buku tulis, penggaris, ballpoint, dan juga penghapus. Yang kedua, buku paket IPS yang sudah kalian miliki. Yang ketiga, laptop maupun HP yang akan kita gunakan pada pembelajaran hari ini. Dan yang keempat adalah Edmodo yang harus kalian siapkan karena setelah ini nanti Budila akan mengirimkan penugasan melalui Edmodo. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Tujuan pembelajaran kita setelah kalian mengikuti kegiatan hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan apa itu perdagangan internasional dan juga mengidentifikasikan komoditas ekspor dan juga komoditas impor dari perdagangan internasional. Oke, coba kalian perhatikan barang-barang yang ada di sekitar kalian dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ada apa saja sih barang-barang yang ada di sekitar kalian? Ada seragam dan pakaian sedang kalian gunakan? Atau meja dan kursi juga yang sedang kalian gunakan untuk mengikuti pembelajaran? Laptop dan HP yang sedang kalian gunakan saat ini? Atau ada juga tas dan sepatu yang kalian miliki di rumah kalian? Pernah tidak sih kalian berpikir dari mana sih barang-barang tersebut? Apakah bisa barang-barang tersebut kita temui dari Indonesia? Oke, untuk lebih memahami materi kita, coba ya kalian perhatikan video berikut ini. Fenomena terjadinya transaksi dan tukar-menukar barang dan jasa merupakan dasar hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Karena manusia tidak mampu untuk memproduksi semua kebutuhannya dan tidak semua jenis kebutuhan dapat tersedia di tempatnya. Pada umumnya, wilayah atau negara masing-masing mempunyai sumber daya yang berbeda. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pola hidup yang berbeda, seperti perbedaan dalam jenis barang yang dikonsumsi. Karena adanya perbedaan sumber daya alam dan sementara kebutuhan manusia beraneka ragam, maka masyarakat mulai melakukan perdagangan antar negara yang biasa disebut dengan perdagangan luar negeri untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dengan adanya perdagangan antar negara, akan dapat diperoleh berbagai manfaat, antara lain
memperluas pasar untuk barang-barang yang dihasilkan. Karena semakin luas pasaran ekspor komoditi kita ke luar negeri, maka akan semakin merangsang para produsen kita untuk meningkatkan investasinya. Selain itu, juga dapat mempertinggi tingkat teknologi dalam kegiatan produksi, serta meningkatkan produksi barang yang sudah tidak dapat dijual di dalam negeri, tetapi dapat dijual di luar negeri, sehingga menambah devisa negara untuk membiayai pembangunan. Sudah kalian perhatikan video tersebut? Apa sih yang bisa kalian simpulkan dari video yang Budila tayangkan? Betul, dari video tersebut dapat kita simpulkan yang pertama, adanya kegiatan dalam memenuhi kebutuhan di setiap negara. Yang kedua, adanya perbedaan sumber daya alam di setiap negara. Contohnya antara negara Indonesia dengan negara Amerika Serikat. Apakah sama sumber daya alam yang dihasilkan oleh masing-masing negara tersebut? Selanjutnya adanya perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, otomatis produk yang dihasilkan pun juga akan berbeda. Coba ya, Budila akan tayangkan gambar yang ada di samping ini. Yang pertama, ini gambar apa sih? Betul sekali, ini adalah gambar minyak sawit. Dari mana sih asal minyak sawit tersebut? Apakah bisa kita temui di Indonesia? Yang kedua, gambar apa ini? Betul sekali, itu adalah gambar karet. Apakah juga bisa kita temui karet yang ada di Indonesia? Yang ketiga adalah mobil. Apakah Indonesia sudah bisa menghasilkan mobil sendiri? Yang keempat adalah HP. Dan yang terakhir adalah apa ini? Betul sekali, kopi robusta. Siapa yang suka kopi robusta? Apakah 5 gambar yang Budila tayangkan ini semuanya berasal dari Indonesia? Ataukah ada barang yang harus kita impor dari negara lain? Nah, setelah ini silakan Budila akan meminta kalian untuk mengelompokkan jenis-jenis barang yang ada di rumah kalian, baik yang ada di kamar kalian, baik yang ada di ruang tamu, baik yang ada di dapur atau di ruang keluarga. Kalian kelompokkan dengan cara membuat tabel seperti gambar yang Budila tayangkan. Kalian silakan tulis jenis barang, kemudian termasuk barang impor atau produk asli Indonesia, dan yang terakhir negara asal impor kalau memang tersebut barang yang diimpor dari negara lain. Kalian tuliskan ya di buku tulis kalian, kemudian kalian kirim di @modo yang sudah Budila sediakan. Setelah itu, Budila ingatkan lagi, untuk penilaian pada pertemuan hari ini ada 2 penilaian, yaitu penilaian keterampilan yang akan Budila ambil dari LKPD yang kalian kerjakan tadi, dan yang kedua adalah penilaian pengetahuan yang setelah kalian kerjakan LKPD, kalian akan mengerjakan kuis di akhir pertemuan. Jadi kalian harus tetap standby di @modo dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan di mata pembelajaran IPS kelas 9.
Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah adanya perdagangan internasional karena di setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Itu saja dari Bu Dilan. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum.